Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang kembali di Lens Intuitions. Kita pilih kartu lagi teman-teman, tentang pengagum rahasia kamu. Punya nggak sih kamu pengagum rahasia? Kalau emang ada pengagum rahasia untuk kamu, seperti apa orangnya? Ya, itu temanya. Seperti apa pengagum rahasia kamu, teman-teman? Ya, file 1 atau tumpukan 1, file 2 atau tumpukan 2, file 3 atau tumpukan 3. Tanpa indikator apapun ya teman-teman, untuk mempertajam intuisi kita. Intuisi itu berguna untuk kehidupan kita, supaya kita tahu siapa yang layak dan tidak layak untuk hadir di dalam kehidupan kita, supaya kita bisa mengambil keputusan yang paling tepat untuk kehidupan kita dalam segala sisi kehidupan kita. Bukan hanya percintaan saja ya teman-teman ya. Pakai intuisi kamu. Seperti apa sih pengagum rahasia kamu? Ini bacaan untuk banyak orang. Pilih kartu untuk energi banyak orang. Kemungkinan hasilnya tidak akan 100% cocok untuk kamu semua di luar sana, teman-teman. Kalau memang hasilnya nggak cocok sama kamu, energi yang terbaca tidak ada energi kamu, berarti ini bacaannya bukan untuk kamu, ya teman-teman ya. Jangan terlalu dibawa perasaan hasilnya, apapun hasilnya nanti. Jangan terlalu dibawa sedih, kecewa, marah-marah, gitu ya teman-teman. Kalau memang nggak ada energi kamu ya sudah, berarti tema ini belum untuk kamu. Sesimpel itu ya. Pilih dengan intuisi. Seperti apa sih pengagum rahasia kamu? Tumpukan 1, 2, dan 3. Ya teman-teman, kita mulai dari tumpukan 1. Halo, yang memilih pilihan 1. Seperti apa pengagum rahasia kamu? Ada Nine of Cups, ada King of Pentacles, ada Six of Pentacles. Oke, pengagum rahasia kamu file 1. Aku random ya, energinya aku bacakan. Pengagum rahasia kamu ini dia sangat pekerja keras, ya. Dia kalau bisa dibilang ya, dia money oriented. Orientasi kehidupannya tuh hanya lebih banyak seputaran tentang keuangan, karir, semua hal yang berhubungan dengan kehidupan finansialnya dia dan materinya dia. Istilahnya dia apapun akan dia lakukan untuk mendapatkan uang yang lebih lagi. Karir yang lebih tinggi lagi. Seperti itulah istilahnya ya, yang mengagumi kamu nih. Yang mengagumi kamu orangnya sangat tertata. Di sini ada Nine of Cups ya. Dia sangat tertata, orangnya sangat disiplin. Dia selalu punya goals di dalam hidupnya dia, gitu ya. Tahun ini aku pengen ini, tahun ini aku pengen ini, dan gitu. Dia punya goals hidup yang sangat banyak, ya. Dan rata-rata apa yang sudah dia rencanakan di dalam hidupnya dia, bahkan sampai dari waktu dia masih kecil pun dia sudah punya rencana-rencana di dalam hidupnya dia. Tujuannya adalah untuk kebahagiaan dia gitu ya, untuk kemajuan hidupnya dia gitu. Dia rata-rata sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, apa yang selama ini direncanakan. Apapun itu, dalam hal pekerjaan, pendidikan, karir, percintaan gitu ya. Dalam hal emosi, orangnya mampu mengontrol emosinya dia, emosi marahnya dia, bahagianya dia, sedihnya dia. Bahkan ketika dia jatuh cinta, ya, dia menyukai lawan jenis, baik divine feminine atau maskulin ya, sesuaikan dengan keadaan kamu nanti ya. Dia mampu mengontrol perasaan itu. Jadi kalau misalnya dia mencintai seseorang, dia bukan tipikal orang yang mencintai secara menggebu. Ya, kalem, soft aja gitu. Makanya di sini dia bisa menutupi perasaan kagumnya dia sama kamu, karena dia bisa mengontrol emosinya dia, perasaannya dia. Gitu ya, perasaan apapun ya, cinta, tertarik. Kalau dia pengennya menyembunyikan perasaannya dia dari seseorang, terutama sama kamu ya misalnya, dia mampu melakukan itu. Dia mampu menyembunyikan segala perasaannya dia, emosinya dia sama semua orang. Emosinya dia marah, sedih, kecewa, jatuh cinta, gitu ya, bahkan bahagia. Jadi orangnya tidak berlebihan. Tipikal orang yang tidak berlebihan dalam mengungkapkan perasaannya dia, termasuk perasaan bahagianya dia ya. Orangnya kalem gitu ya. Aku lihat di sini yang mengagumi kamu. Dia orang yang punya kemampuan ekonomi sangat bagus. Dia suka kemewahan, dia suka barang-barang bagus. Karena apa? Menurut dia
dia layak mendapatkan apa yang dia inginkan, semahal apapun itu ya teman-teman. Di sini ada King of Pentacles, dia suka banget barang-barang bagus ya. Dia merasa bahwa dia mendapatkan itu uang ya, karirnya dia, kemajuan dalam financial thingsnya dia itu karena usahanya dia, hasil kerja kerasnya dia. Jadi dia senang sekali menghargai dirinya dia dengan barang-barang mewah, barang-barang bagus, apapun yang dia inginkan gitu ya. Dia juga sebenarnya punya kemampuan secara finansial untuk membantu orang lain. Dia tipikal orang yang nggak terlalu susah untuk mengeluarkan uangnya dia untuk membantu orang-orang yang dia sayang ya. Meskipun kadang-kadang dia penuh banyak pertimbangan kalau mau menolong orang lain ya. Di sini ada Six of Pentacles ya. Kalau menurut dia orang ini layak untuk diterima, layak untuk dibantu gitu maksudnya, dia akan membantu. Tapi kalau menurut dia, menurut penilaian dia orang ini nggak layak dibantu, dia tidak akan membantu. Seperti itu teman-teman ya. Orangnya memang nggak terlalu susah untuk mengeluarkan uang, terutama untuk orang-orang yang dia kenal, orang-orang yang dia sayang, termasuk keluarganya ya. Tapi dia tahu standar prioritas, mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu, mana yang nanti dulu deh gitu ya. Tipenya seperti itu ya. Kita cari tahu lagi lebih banyak lagi tentang pengagum rahasia kamu. Seperti apa sih orangnya? Seperti apa pengagum rahasia kamu, file 1. Kita cari tahu lagi ya tentang dia. Seperti apa pengagum rahasia kamu, file 1. Oke. Pengagum rahasia kamu seperti apa lagi, file 1. Seperti apa orangnya? Oke, ada The Chariot ya, seperti aku bilang ya. Dia suka banget barang-barang mewah. Ya barang-barang bagus lah ya, yang mungkin harganya tidak murah teman-teman ya. Ada Five of Cups. Satu kartu lagi. Oke, Five of Pentacles. Oke. Pengagum rahasia kamu sepertinya punya masa lalu yang kurang mengenakan, kurang nyaman ya, kurang membuat ya menyedihkan. Ya, dia pernah merasakan ditinggal sama seseorang. Ada Five of Cups, ada Five of Pentacles. Dia pernah merasakan ditinggal sama seseorang. Dia pernah merasakan yang namanya kesulitan ekonomi yang sangat sulit, yang sangat jatuh, merasa tidak dihargai oleh orang lain hanya karena ekonomi, kesulitan ekonomi, atau bahkan dia punya pekerjaan yang mungkin dinilai orang lain itu karir atau pekerjaan yang mungkin dinilai orang itu, di mata orang lain itu dia punya karir yang tidak dipandang sebelah mata. Tidak dipandang sebelah mata. Ya dipandang sebelah mata maksudnya, ya. Karirnya dia mungkin dia pernah mengalami dianggap rendah lah sama orang lain dalam hal karir, pekerjaan, keuangan, ekonomi. Mungkin dia datang dari keluarga yang secara finansial kurang mampu, mungkin ya. Dia pernah kehilangan cinta, dia pernah merasakan bahwa dia tidak layak untuk cinta hanya karena masalah ekonomi. Dia merasa orang lawan jenis ya, baik divine feminine atau maskulin, sesuaikan dengan keadaan kamu nanti. Dia pernah ada di fase yang pasangan ini, lawan jenis ini ngelihat aku hanya dari materi. Dia pernah merasakan seperti itu. Kalaupun nanti ada yang datang ya paling dilihatnya cuma materi aja. Kalau dia tahu aku kekurangan materi, karirku, bisnisku tidak lancar, materiku tidak bagus, itu orangnya pasti akan menjauh. Dia pernah punya persepsi seperti itu ya, bahwa cinta itu ada hubungan dengan materi. Orang yang datang di dalam kehidupannya dia itu pasti selalu berhubungan dengan materi. Kalau dia nggak punya materi ya pasti dia akan mudah ditinggalkan. Dia pernah punya persepsi seperti itu tentang yang namanya cinta. Mungkin dia pernah punya persepsi kayak gitu karena dia pernah ditinggalkan sama pasangannya, seseorang yang pernah dia mencintai dengan sepenuh hati ya, tiba-tiba ditinggalkan begitu saja karena kesulitan ekonominya dia, atau memang karirnya dia dianggap sama pasangannya itu nggak layak bersanding gitu ya. Dia pernah mengalami hal seperti itu. Makanya mungkin ketika dia move on ya dari kegagalan cinta dan ekonominya dia, bahkan mungkin sebagian kecil aku lihat ya, dia datang dari keluarga yang ekonominya kurang bagus ya gitu. Jadi ketika dia mampu berdiri sendiri,
dia mampu meningkatkan karirnya dia, apapun karirnya dia ya, wira swasta, businessman, businesswoman, ataupun dia memang seorang karyawan ya, dia punya posisi yang sangat baik. Ada King of Pentacles dan The Chariot. Ketika dia sudah mendapatkan kelayakan dalam hal ekonomi, ya, dia tidak mau berada di posisi yang terjatuh itu lagi. Ya, makanya aku bilang tadi orang ini money oriented. Uang terus yang ada di pikirannya dia ya. Di sini ada Chariot dan King of Pentacles. Dia sudah move on dari masa lalunya dia yang menyakitkan menurut dia, dalam hal cinta maupun dalam hal keuangan ya. Dia sudah move on. Jadi dia tidak mau berada di posisi yang seperti itu lagi. Ya, dia senang sekali menghargai dirinya dia dalam bentuk membeli barang-barang bagus, barang-barang mewah. Apapun yang dia inginkan, gak ada lagi yang bisa ngelarang dia untuk membeli apapun yang dia inginkan gitu ya. Apapun. Aku lihat di sini dia memang senang sekali berkendara. Rata-rata aku lihat dia senang sekali naik mobil, atau memang dia punya mobil, ya, mobil bagus gitu ya. Karirnya baik. Sebenarnya secara intuisi dia punya intuisi yang cukup baik. Tapi karena aku bilang tadi dia memang fokusnya ke materi ya, ke duit aja pekerjaannya, pikirannya, jadi dia kurang bisa mendengarkan intuisinya dia. Nih yang mengagumi kamu ya teman-teman. Mungkin kamu punya perbedaan, banyak perbedaan di sini. Perbedaan umur bisa, perbedaan antara kalian berdua, entah dia yang lebih tua, entah kamu yang lebih tua ya. Perbedaan warna kulit, perbedaan agama, kepercayaan, pola pikir. Di sini banyak perbedaan sebenarnya sama kamu. Ya, orang ini yang mengagumi kamu. Mungkin itu yang membuat dia seperti udah deh cukup mengagumi dari jauh aja, karena dia sangat menyadari, bahkan kamu juga mungkin akan menyadari bahwa kalian punya banyak perbedaan yang sulit disatukan sebenarnya. Makanya itu yang membuat dia cukup mengagumi kamu dari jauh deh gitu, karena dia tahu bahwa perbedaan ini sulit disatukan gitu ya teman-teman. Kita cari tahu apakah dia suatu saat nanti akan berkata jujur sama kamu tentang perasaannya dia, tentang kekagumannya dia sama kamu gitu ya. Apakah suatu saat nanti dia akan menunjukkan jati dirinya sama kamu? Kita lihat ya, PL1. Apakah suatu saat nanti dia mengagumi PL1 akan datang? Mengungkapkan kejujurannya, mengungkapkan perasaannya, keinginannya. Oke. The Tower. Three of Swords. Oke. Knight of Swords. Ada beberapa energi aku lihat di sini ya. Sebagiannya mungkin dia tidak akan mengatakan apapun sama kamu. Dia merasa dia, di sini ada Knight of Swords ya. Dia merasa dia cukup aja deh mengagumi kamu dari jauh. Mungkin karena perbedaan ini ya teman-teman, ada The Chariot. Perbedaannya sangat mencolok sih ya, sangat kelihatan. Bahkan orang lain pun kalau ngelihat antara kalian berdua nih ada banyak perbedaannya, agamanya, umurnya, jenis kulit, pola pikir, kalian sangat berbeda memang ya. Sebagiannya apakah dia akan menunjukkan jati dirinya atau setidaknya untuk mengatakan kejujurannya, sebagiannya ada Knight of Swords di sini. Dia akan mengatakan sesuatu sama kamu. Suatu saat nanti memang ini sudah ada di dalam pikirannya dia untuk jujur sama kamu. Tapi dia tidak punya ekspektasi apapun terhadap kejujuran dia sama kamu ya, teman-teman ya. Dia yang ada di pikirannya dia, di sini aku lihat nggak ada persatuan atau union ya. Yang ada di pikirannya dia adalah yang penting dia pengen jujur dulu. Yang penting dia mau jujur sama kamu tentang kekagumannya dia sama kamu. Sejak kapan dia kagum, dalam hal apa gitu ya. Banyak kejujuran yang akan dia katakan. Tapi dia tidak punya ekspektasi apapun tentang hubungan kalian. Dia tidak punya ekspektasi bahwa kamu akan menerima perasaannya dia. Tidak punya ekspektasi apapun dia. Yang ada di pikirannya dia yang penting mau jujur dulu. Ya gitu, karena aku nggak ada kartu union ya secara jujur. Tapi kalau kamu tanya apa dia akan mengungkapkan jati dirinya, ya dia akan mengungkapkan jati dirinya. Tapi di saat-saat yang kamu nggak akan duga-duga. Ada The Tower dan Knight of Swords ya. Dia akan datang dan memberi kejutan sama kamu. Kamu akan terkejut kalau dia nih, kamu nggak menyangka kalau orang ini nih kagum sama kamu. Karena apa? Mungkin di depan kamu dia cuek-cuek aja ya. Di sini ada Five of Cups, cuek-cuek aja, kelihatannya biasa-biasa aja gitu.
teman-teman ya. Tapi ketika dia datang sama kamu untuk jujur ya, pokoknya ada banyak kejujuran yang akan dia katakan, kamu akan sedikit shock dengan kejujuran yang dia katakan itu. Akan sedikit kaget ya, teman-teman ya. Aku lihat di sini. Sebagiannya lagi aku rasakan dia tidak akan mengatakan apapun sama kamu. Dia di sini ada Three of Swords dan ada Five of Cups ya. Dia merasa dia cukup mengagumi kamu dari jauh saja, itu sudah membuat dia bahagia. Sudah cukup sampai sebatas itu aja. Gitu ya. Ada sebagiannya seperti itu, ada yang akan mengungkapkan kejujurannya, menunjukkan jati dirinya dia ya. Ada sebagiannya tidak akan mengatakan apapun. Dia cukup mengagumi kamu dari jauh ya. Kadang-kadang dia rindu sama kamu ya. Ada Five of Cups, dia kadang-kadang rindu sama kamu gitu. Tapi dia tidak akan mengatakan apapun. Dia merasa cukup dia menyimpan perasaan itu sendiri. Tanpa kamu harus tahu. Karena menurut dia tidak akan ada gunanya untuk mengatakannya sama kamu. Karena dia sangat yakin bahwa hubungan kalian tidak akan bersatu. Karena perbedaan-perbedaan itu ya teman-teman ya. Ada sebagiannya dia akan memberi kejutan, ada the tower dan Knight of Swords, dia akan memberikan kejutan. Dia akan mengatakan kejujuran tapi di waktu-waktu yang kamu nggak nyangka. Bahkan kamu pun tidak menyangka bahwa orang ini kagum sama kamu. Ya, teman-teman, kalau aku lihat di sini sepertinya lebih banyak dari lingkungan pertemanan kamu. Lingkungan pertemanan kamu di pekerjaan. Yang berhubungan dengan karir ya. Apapun karir kamu, apapun pekerjaan kamu, banyak hubungannya dengan melibatkan pekerjaan kamu. Ya, mungkin kalau misalnya kamu wira swasta, businesswoman, mungkin dia kolega kamu atau dia karyawan kamu. Pokoknya ada hubungannya dengan pekerjaan, apapun pekerjaan kalian ya. Dia diam-diam mengagumi kamu ya. Itu dia kalau misalnya dia berada di sekitar kamu, kelihatannya cuma hanya sekedar ngomongin pekerjaan aja, nggak jauh-jauh dari itu. Jadi ketika dia datang, kamu akan sedikit terkejut. Sedikit terkejut kalau oh ternyata dia punya perasaan sama kamu, oh ternyata dia mengagumi kamu, begitulah. Ada keterkejutan di sini, shock, kamu shock gitu mendengar pengakuan dia, gitu ya. Yang satu, mengagum rahasia kamu seperti itu orangnya. Semoga resonate. Kalau memang nggak resonate sama sekali, ya sudah. Berarti ini temanya bukan untuk kamu ya. Bye bye. Halo, pilihan kedua ini siapa yang mengagumi kamu diam-diam? Oke, Three of, seperti apa orangnya ya? Nanti aku sebutkan energinya random ya teman-teman. Three of Wands, ada Three of Pentacles, Ace of Cups. Yang mengagumi kamu, jelas dia mengagumi kamu dari jauh ya, ada Three of Wands. Sepertinya dari lingkungan pekerjaan kamu ya, apapun pekerjaan kamu, apapun karir kamu. Misalnya kamu businesswoman atau wira swasta, sepertinya dia rekan kerja kamu ya, karyawan kamu atau memang kolega kamu. Ya, ada hubungan dengan pekerjaan nih. Ya, oke. Yang mengagumi kamu, pile 2. Dia sering memperhatikan kamu dari jauh, mungkin dari media sosial, ya, mungkin kamu sama-sama mengikuti media sosial yang sama, mungkin ya seperti itulah, dari media sosial, apapun media sosialnya ya, teman-teman. Dia sering kepoin kamu nih. Dia tahu tentang kehidupan kamu, dia tahu tentang apa yang kamu share di media sosial kamu, status-status kamu, apapun. Ya, orang ini pinter banget kepoin kamu, gitu ya. Intinya dia ada di sekitar kamu, teman-teman, ada di sekitar lingkungan kamu. Mungkin dia ada hubungan dengan karir kamu, pekerjaan kamu, dan sebagian kecilnya dia adalah dalam pergaulan kamu. Teman kamu ngumpul ya, teman kamu ngumpul di pergaulan kamu. Sering nongkrong, sering ngobrol gitu ya, sering kongko gitu ya di sini. Mungkin dia terlihat cuek-cuek aja ketika berada di sekitar kamu, karena tapi sebenarnya dia diam-diam mengagumi kamu teman-teman. Diam-diam dia tahu apapun yang kamu rasakan, apapun yang kamu lalui, pekerjaan kamu punya pasangan atau tidak, bla bla blanya, tahu tentang kehidupan kamu sebenarnya ya. Dia menyimpan perasaannya sama kamu. Dia punya perasaan yang sangat tertarik sama kamu nih. Bukan hanya kagum, tapi kayaknya dia sudah jatuh cinta sama kamu, teman-teman ya. Aku lihat di sini, orangnya romantis, orangnya tulus banget, orangnya dalam banget kalau udah mencintai seseorang. Bahkan bukan hanya dalam hal cinta sama pasangan ya, lawan jenis, apapun gender dia ya. Dia divine feminine atau maskulin, sesuaikan dengan keadaan kamu ya, teman-teman. Dia kalau sudah mencintai seseorang itu sangat cinta, sangat tulus, ya. Istilahnya tuh nggak ada habisnya. Dia kalau sudah jatuh cinta tuh dia nggak ada habisnya.
orangnya kalem, orangnya tenang, pintar mengontrol emosinya dia. Orangnya nggak mudah kesulut emosi di sini ya. Sebagiannya ada wands ya, ada energi wands di sini. Ada yang mudah tersulut emosi, ada yang di sini sebagiannya ada yang mudah mengontrol perasaannya dia. Makanya dia bisa menutupi perasaan kagumnya dia sama kamu, karena dia orang yang bisa mengontrol perasaannya. Orangnya tidak berlebihan dalam mengungkapkan perasaannya dia. Dia bisa menyembunyikan perasaannya dia, apapun perasaan dia kepada orang lain. Dia bisa menyembunyikan perasaan sedihnya dia bisa menyembunyikan perasaan marahnya dia, bisa mengontrol emosinya dia nih tipenya ya. Orangnya kalem gitu. Dia orangnya romantis, dia orangnya lembut. Di sini sebagiannya juga aku lihat ada yang punya gairah yang tinggi. Ya, punya gairah yang tinggi. Di sini ada wands. Elemennya api nih, punya gairah yang sangat tinggi terhadap ya seksualitas ya. Gitu. Dia punya semangat, punya rasa percaya diri yang sangat tinggi juga. Ya, seperti itu teman-teman. Dia punya karir yang baik. Mungkin dia satu tempat kerja sama kamu atau ada hubungannya dengan pekerjaan kamu, apapun karir kamu ya teman-teman ya. Kamu kenal dia nih. Tapi dia terlihat cuek nih. Terlihat cuek. Aku lihat ya, di depan kamu tuh terlihat cuek, terlihat nggak peduli ya. Terlihat tuh cuman apa ya? Cuman sebatas bergaul aja, cuma sebatas pekerjaan aja, cuma sebatasnya nongkrong-nongkrong aja gitu. Dia memperhatikan kamu teman-teman. Ya. Di sini ada yang orangnya romantis gitu ya. Intuitif, dia punya intuisi yang tajam ya. Di sini aku lihat ada Ace of Cups gitu. Oke, kita cari tahu lagi file 2. Siapa sih yang mengagumi kamu diam-diam? Seperti apa orangnya? Seperti apa sih yang mengagumi kamu diam-diam? File 2, yang mengagumi kamu diam-diam. Siapa pengagum rahasia kamu file 2? Pengagum rahasia kamu file 2, oke. Ada Five of Pentacles, Six of Swords, oke, The World. Sebagiannya aku lihat dia memperhatikan kamu melalui media sosial karena memang jaraknya jauh dari rumah kamu ya. Ada Six of Swords, ada The World. Dia jaraknya jauh dari rumah kamu, tapi dia mengagumi kamu teman-teman ya. Mungkin dia ya rekan kerja kamu, tapi jarak rumah kamu beda ya. Maksudnya jauh gitu ya. Jadi karena dia hanya mengagumi kamu diam-diam, jadi dia hanya sanggup melihat kamu dari jauh teman-teman ya. Mungkin juga rumah kamu jauh. Mungkin juga dia teman kamu yang tadinya satu pergaulan ya, entah dia teman kecil kamu atau dia memang pernah bekerja sama kamu ya di satu tempat, atau memang dia rekan kerja kamu, tapi akhirnya kalian berpisah karena mungkin dia kerja di tempat lain, di luar kota, di luar negeri yang jaraknya jauh dari kamu. Tapi sebenarnya ketika dia satu kerjaan sama kamu, dia menyimpan perasaannya sama kamu, dan sampai sekarang dia mengagumi kamu. Ya, meskipun jarak sudah memisahkan kalian, dia tetap mengagumi kamu. Dia kadang-kadang merasakan rindu, teman-teman ya. Di sini ada Five of Pentacles. Ketika dia sangat merindukan kamu, sangat merindukan kamu, dia akan buka media sosial kamu, mungkin buka WhatsApp kamu, kan di situ suka ada status, ya seperti itulah. Ya, dia sering merasakan kerinduan sama kamu nih, teman-teman. Ada sebagian energinya di rumahnya jauh, ya. Kalian pernah satu tempat kerjaan, akhirnya berpisah. Pisah kota, pisah pekerjaan, ya seperti itulah ya. Dia orangnya ya, kalau aku lihat di sini sepertinya orangnya lebih tua dari kamu ya, teman-teman. Energinya aku dengar ada beberapa energi di sini, pengagum rahasia kamu lebih tua dari kamu usianya sepertinya. Dia orang yang posesif, dia memang pekerja keras. Di sini ada Three of Pentacles, teman-teman. Dia pernah mengalami kesulitan ekonomi yang sangat sulit. Bahkan aku dengar di sini dia pernah ditinggalkan oleh seseorang spesial ya, lawan jenis ya, hanya karena dia tidak punya ekonomi yang memadai, tidak punya ekonomi yang mapan, tidak punya pekerjaan yang mapan, karir yang bagus gitu. Dia pernah ditinggalkan. Yang mengagumi kamu ini, dia pernah ditinggalkan oleh seseorang yang dia cintai hanya karena masalah ekonomi, karir ya. Karena di sini orangnya kan memang kalau sudah mencintai sangat tulus ya, sangat dalam. Jadi dia merasa sangat ditinggalkan saat itu, merasa sangat
tidak dihargai saat itu. Bahkan dia pernah merasakan yang tidak percaya lagi sama yang namanya cinta sejati. Ya, yang mengagumi kamu nih. Tapi saat ini dia sudah move on, ada the world ya. Di sini ada Six of Swords juga. Di sini dia sudah move on ya. Dan ketika dia move on, dia mengagumi kamu. Dia ketemu sama kamu mungkin di tempat kerja, mungkin di rekan kerja kamu. Tiba-tiba dia merasa dia kagum sama kamu. Mungkin kamu dinilainya pekerja keras, dinilai orang yang dinilainya kamu adalah sosok orang yang mandiri, sosok orang yang tulus. Mungkin dalam berteman pun kamu tulus gitu ya. Mungkin dinilai sama orang ini. Jadi dia mengagumi kamu teman-teman ya. Meskipun dah hanya dalam sebatas diam, memperhatikan kamu dari jauh, belum untuk menyatakan, tapi dia sepertinya sudah menyimpan perasaan yang sangat dalam sama kamu, cinta ya, bukan hanya kagum saja gitu ya. Kenapa dia mengagumi kamu diam-diam? Kenapa sih nggak mengutarakan secara langsung? Mungkin karena jarak ya. Mungkin karena di sini ada perbedaan umur juga. Di sini kayaknya kamu lebih tua atau dia yang lebih tua dari kamu. Vice versa, energinya bisa terbolak-balik ya. Atau mungkin aja karena jarak. Mungkin dia tipikal orang yang nggak bisa hubungan jarak jauh, atau dia menilai kamu tipe orang yang tidak bisa menjalani hubungan jarak jauh mungkin ya. Banyak penilaian dia di sini teman-teman ya. Lebih banyak kayaknya jarak memisahkan kalian berdua. Di sini juga karena ada umur. Di sini orangnya posesif ya. Sebenarnya agak posesif nih. Dia selalu membayangkan kalau misalnya dia bisa memiliki kamu, dia akan sangat melindungi kamu teman-teman ya. Di sini ada the world. Dia menganggap kamu tuh adalah dunianya dia. Gitu ya. Dia menganggap kamu adalah orang yang sangat spesial untuk dia, orang yang sangat ingin dia lindungi sebenarnya ya, sebagian energinya aku lihat. Cuman dia memutuskan untuk tetap diam ya, ada Three of Wands, tetap diam entah sampai kapan ya, karena banyak yang dia pikirkan tuh banyak teman-teman ya. Oke, kita cari tahu apakah dia akan datang mengungkapkan kejujurannya sama dia, sama kamu ya, mengungkapkan perasaannya sama kamu. Apakah dia akan datang? Pile 2. Apakah pengagum rahasia kamu ini akan datang? Kita lihat nanti. Apakah pengagum rahasia kamu ini akan datang? Pile 2, mengungkapkan kejujurannya, perasaannya dia, ya. Oke, pile 2, apakah dia akan jujur sama kamu? Apakah dia akan datang? Apakah dia akan datang mengungkapkan kejujuran tentang perasaannya, kekagumannya dia sama kamu? Pile 2. Justice. Ten of Cups. Four of Swords. Oke. Energinya bercampur di sini ya. Apakah dia akan ada beberapa energi di sini ya, teman-teman? Apakah dia akan mengungkapkan kejujurannya tentang perasaannya dia, kekagumannya dia sama kamu? Sebagiannya aku lihat tidak. Ada Four of Swords di sini ya. Ada 10 pedang. Dia tidak akan mengungkapkannya teman-teman, karena dia seperti tadi aku lihat dari tebaran kartu di atas ya, mengenai sifat-sifatnya dia, sepertinya dia cukup mengagumi kamu dari jauh. Mungkin karena dia tahulah tentang perbedaannya. Dia intinya dia tahu diri. Ya, mungkin dia nggak bisa long distance relationship, atau mungkin dia memang kepercayaannya terhadap cinta itu juga belum pulih. Ya, belum kembali seperti dulu lagi gitu ya, kembali secara normal lagi, secara maksimal lagi gitu. Mungkin banyak pemikiran ya, sebagiannya tidak. Dia tidak akan mengungkapkan dalam waktu dekat ya, dia tidak akan mengungkapkan dalam waktu dekat gitu ya. Dia masih dalam taraf ya, tapi teman-teman, dia sering mendoakan kamu di dalam kesendiriannya. Ini kelihatan banget orangnya penyendiri ya, sebagiannya. Ada energi penyendiri orang ini ya, nggak banyak bergaul. Mungkin kekecewaan yang pernah dia dapatkan ya, dari orang-orang sekitar, dari pasangannya dia, mungkin itu yang membuat dia seperti rendah diri. Sebenarnya dia secara ekonomi, secara kualitas, secara ekonominya dia kuat ya teman-teman. Cuman dia pernah mengalami kekecewaan yang dia dapatkan dari orang yang dia percaya, dari keluarganya, temannya, atau bahkan dari kekasihnya dia, dari orang yang dia cintai ya teman-teman. Sebagian dia memutuskan hanya diam saja, tapi dia membawa itu dalam doa. Dia mungkin doanya dia, haruskah dia menyatakan perasaannya sama kamu? Apakah kamu juga punya perasaan sama dia? Apakah apakah perasaan kalian sama? Kayak gitu-gitu ya. Dia banyak berdoa, dia banyak bermeditasi, dia banyak menyendiri. Tapi di dalam kesendiriannya dia itu ya teman-teman, ada Four of Swords dan Five of Pentacles dan Three of Wands. Dalam kesendiriannya itu dia sangat merindukan kamu teman-teman ya. Di sini terlihat sangat memikirkan kamu. Kalau setiap dia berdoa atau meditasi, dia
memohon pencerahan ya. Ada Ten of Cups di sini ya, memohon pencerahan sama Tuhan, alam semesta harus bagaimana, karena dia sangat mencintai kamu. Sebagiannya lagi aku lihat sepertinya aku lihat energinya di sini ada yang sudah pernah menikah. Entah kamu yang sudah pernah menikah atau dia yang sudah pernah menikah atau memang kalian sama-sama masih menikah. Makanya dia menyimpan kekagumannya itu sendiri. Karena mungkin dia merasa hubungan ini tidak akan terjadi karena kalian sama-sama punya pasangan. Pasangan yang sah. Di sini ada Justice. Ya, mungkin yang membuat dia sepertinya cukup mengagumi aja deh dari jauh ya, karena mungkin kamu sudah punya pasangan atau dia sudah punya pasangan atau kalian berdua sudah punya pasangan. Ya, di sini sebagiannya lagi aku lihat ada energinya, ada yang sudah pernah menikah. Dia sudah pernah menikah atau kamu sudah pernah menikah. Kalau misalnya dia sudah pernah menikah, pernikahannya dia gagal dan dia sangat tersakiti di pernikahannya itu. Makanya itu yang membuat dia trauma. Dia prinsip dia ya sudah disimpan dulu aja, dibawa doa dulu. Kalau memang harus jawaban dari doanya dia adalah harus untuk datang ke kamu, dia akan datang. Dia menunggu jawaban nih sebenarnya. Ya, ada Justice, ada Four of Swords, dia menunggu jawaban dari doa-doanya dia. Haruskah dia datang ke kamu? Seperti itu ya. Sebagiannya lagi dia akan mengatakan, ada Justice, ada Ten of Cups. Ya, teman-teman, dia akan mengatakan dengan jujur. Kenapa dia mengatakan dengan jujur? Karena dia mau kamu jadi pasangannya dia. Ya, apapun jenis hubungan yang pernah kalian terjadi di dalam hidup kalian ya, terjadi di dalam kehidupan dia atau kamu ya, entah dia pernah menikah atau kamu yang pernah menikah ya. Intinya di sini ada Justice, ini ada kartu single ya. Sebagiannya lagi dia akan mengatakan sesuatu sama kamu dengan jujur dan tegas. Ada Justice dan Ten of Cups. Dia mau kamu menjadi pasangannya dia. Dia pengen mengungkapkan semua unek-uneknya dia, perasaannya dia, kekagumannya dia. Dia mau tahu apakah perasaan kalian perasaan dia tidak bertepuk sebelah tangan, apakah kamu juga punya ketertarikan ya. Tujuannya dia tuh jujur apa sih? Ya karena dia mau kamu jadi pasangannya dia. Di sini ada Ten of Cups. Sebagiannya aku lihat kayaknya ada energi-energi yang kamu punya ketertarikan yang sama dia. Ya, aku lihat ada energi jodoh di sini, ada energi union ya, persatuan, energi persatuan di sini, ada Ten of Cups dan Justice. Sepertinya ada yang akan menerima pengakuannya dia. Kamu juga tertarik sama orang ini. Ya, kondisikan dengan keadaan kamu teman-teman ya. Di sini aku lihat kamu pun tertarik sama orang ini. Pada akhirnya kamu tahu orang ini suka sama kamu, kagum sama kamu, dan pada akhirnya dia juga tahu kalau kamu juga suka sama dia. Akan ada persatuan di sini ya. Aku lihat ada energinya. Ada energi yang dia hanya diam-diam saja. Ya, mungkin banyak pertimbangan, banyak yang dia pikirkan. Begitu. File 3 yang mengagumi kamu. Ada yang akan mengakui, ada yang akan bersatu. Ternyata punya perasaan yang sama ya. Ada yang hanya diam saja, mengagumi kamu dari jauh, puas dengan keadaan itu. File 2. Semoga resonate, semoga cocok. Kalau memang gak cocok sama sekali, gak suka dengan temanya, apapun ya, berarti ini temanya bukan untuk kamu, bacaannya bukan untuk kamu, dan energinya bukan energi kamu ya. Terima kasih, bye-bye. Halo, file terakhir. Yang kagum sama kamu seperti apa sih? Ada Temperance, Queen of Pentacles, oh, the Devil. Oke. File 3, aku random ya, energinya aku bacakan ya, yang kagum sama kamu nih. Dia punya divine feminine atau masculine, sesuaikan dengan keadaan kamu nanti ya. Dia punya keuangan yang baik. Ya, dia punya karir yang bagus, dia punya dia punya kecintaan terhadap karirnya dia, pekerjaannya dia, apapun karirnya dia ya. Intinya dia tidak akan menyusahkan orang lain dalam hal materi. Karena apa? Dia sanggup memenuhi hidupnya dia sendiri. Ya, dia pekerja keras, dia penyayang, ya, orangnya sabar. Ada Temperance dan King of Pentacles, dia orangnya sabar. Dia punya sifat yang lembut, baik dia divine feminine atau maskulin, teman-teman ya. Dia orangnya kalem. Di sini ada Temperance, kalem banget orangnya. Kalau sudah mencintai seseorang itu sangat dalam. Dia orangnya slow banget gitu ya. Sabar banget kalau ngadepin sifat-sifat pasangannya nih ya. Bukan hanya sama pasangan, dia punya sifat yang pengalah.
sama siapapun, sama keluarganya, temannya, dalam hal pekerjaannya dia, terutama dalam hal asmaranya dia, kisah cintanya dia ya. Sifatnya tuh dia pengalah banget deh. Ya, dia orang yang nggak suka sama konflik, menghindari konflik sama siapapun itu. Dia nggak suka konflik yang berlebihan. Mungkin misalnya awalnya mungkin dia akan sedikit melawan, tapi lama-lama dia akan menurunkan emosinya, ya karena memang orangnya nggak suka konflik, nggak suka berantem, ya gitu. Orangnya kalau dalam karir ya, sepertinya slow but sure. Dia pelan-pelan tapi pasti mencapai kesuksesannya dia dalam karirnya dia, pekerjaannya dia, financial thingsnya dia ya. Karena apa? Orangnya memang sabar banget gitu. Orangnya slow banget gitu. Dia nggak punya ekspektasi yang terlalu berlebihan dalam hidupnya dia. Dalam hal cinta, pekerjaan, dia punya prinsip pelan-pelan, tapi aku nyampe di tujuanku. Ya, seperti itu prinsipnya dia ya. Ada temperance di sini. Ya, dia orangnya kalau sudah mencintai seseorang dia sangat dalam, sangat tulus gitu ya, teman-teman ya. Dia mengerti tentang spiritualitas. Di sini ada temperance. Mata ketiganya dia mungkin sebagian aku lihat sudah terbuka. Ya, energinya ada yang beberapa energi nih yang mengagumi kamu, mata ketiganya sudah terbuka. Ya. Dia mengerti tentang spiritualitas, dia bisa melihat angel, dia tahu tentang spirit guide-nya dia. Ya, gitu. Sebagian lagi aku lihat ya yang mengagumi kamu ini sesuaikan dengan keadaan kamu nanti teman-teman ya. Dia secara hasrat seks. Aku yakin di yang nonton videoku ini sudah usia dewasa ya. Hasrat seksnya dia, hasrat biologisnya dia itu lumayan tinggi, teman-teman ya. Dalam hal seks dia suka banget yang namanya berhubungan dengan hubungan fisik. Dia suka banget ngelihat badan bagus, kulit bagus, yang jelas dari lawan jenis ya sepertinya. Ya gitu, dia senang sekali melihat yang indah-indah dalam hal fisik sih ya teman-teman, fisik, hubungan fisik gitu ya. Terus sepertinya yang mengagumi kamu ini orang dia punya addiction, apapun addictionnya, terhadap seks, terhadap minuman, apapun ya. Yang jelas addictionnya ini cukup mengganggu kehidupannya dia. Orang ini ya, orang ini egois, posesif, sangat posesif sama pasangannya dia, sama orang-orang yang dicintai, terutama sama pasangannya. Dia punya prinsip bahwa kalau dia mencintai seseorang, memang ada cinta di situ. Tapi dia tidak mudah melepaskan pasangannya yang dia cintai. Melepaskan dalam hal bukan hanya putus atau say goodbye aja gitu, tapi dia punya sifat karena keposesifannya dia itu teman-temannya, dia tidak mudah membebaskan pasangannya dalam pergaulan. Pokoknya intinya gini, sepertinya misalnya nih kamu sudah punya hubungan nih sama dia, atau dia punya hubungan deh sama orang lain dalam hal pasangan ya, lawan jenis. Dianya bebas kemana aja melakukan kegiatannya dia bergaul, dia bekerja, apapun. Tapi kalau giliran dia sama pasangannya tidak seperti itu. Pasangannya tidak mudah untuk meminta izin dari dia, ini tidak mudah. Tidak mudah mendapatkan kata iya dari dia nih. Kalau pasangannya ini ngomong aku mau ke sini, aku mau ke situ, tidak mudah mendapatkan kata ya dari orang ini ya. Nih, pengagum kamu ya. Tapi memang tidak bisa dipungkiri dia punya ketertarikan sama kamu karena cinta dan memang secara fisik. Ya, secara jujur aku katakan, secara fisik dia tertarik sama kamu. Ya, dia menganggap kamu orang yang cantik, ganteng, badan bagus, apa segala macam lah yang berbau-bau fisik di sini aku lihat ya. Dia orangnya posesif banget teman-teman. Tidak mudah mendapatkan kata ya dari dia kalau kamu ngomong kamu mau kemana, kamu mau kerja di sini, kamu mau kemana sama temanmu, tidak mudah mengatakan ya. Meskipun kalau kamu punya kegiatan sama keluarga kamu. Ya, karena orangnya keras kepala banget ya. The devil ini orang yang sangat keras kepala, dia posesif ya. Gairah dia terhadap yang namanya seksualitas itu sangat tinggi. Dia mungkin punya addiction dalam hal minuman, ya. Mungkin juga aku dengar dia punya masa lalu yang tidak bagus ya. Jadi itu yang membentuk dia jadi sosok yang sangat posesif. Dia punya masa lalu yang tidak begitu bagus, entah itu sama keluarganya dia atau sama pasangannya dia terlebih dahulu yang dulu ya. Dia pernah punya pengalaman buruk di dalam hidupnya dia, buruk yang teramat buruk, akhirnya membuat dia menjadi sosok yang sangat keras kepala, posesif, pekerja keras juga, tapi ya ada Queen of Pentacles dan the Devil. Intinya adalah orang ini sebagiannya energi aku lihat dia memang pekerja keras, tapi
jadinya sisi spiritualnya dia kurang perhatikan. Ya, ada energi nih yang seperti itu. Dia punya background yang sangat tidak baik, mungkin dari angle ekonomi, pasangan, keluarga, mungkin akhirnya dia membentuk dia jadi sosok yang sangat keras kepala, sangat pekerja keras, bahkan dia kurang memperhatikan sisi spiritualnya dia atau rohaninya dia. Begitu ya. Oke. File 3 yang mengagumi kamu, kita cari tahu lagi seperti apa sih? Kalau dibilang egois, ada keegoisan di sini ya, ada the devil. Tapi dia memang pekerja keras teman-teman ya. Dia punya prinsip pasangannya tuh nggak mudah lepas dari tangannya, dia tuh nggak mudah gitu ya. Dia tidak mudah melepaskan pasangannya gitu kalau dia udah tertarik sama orang. Sifatnya seperti itu. Bahkan keluarganya pun kalau misalnya meminta sesuatu sama dia gitu nggak mudah untuk mendapatkan kata ya dari dia, ya gitu, persetujuan dari dia gitu, nggak mudah. Oke. Siapa sih yang tertarik sama kamu? Diam-diam pengagum kamu. Pengagum kamu. Seperti apa orang? Oke. Four of Wands. Energinya random ya teman-teman ya, aku sebutkan ya. Yang mengagumi kamu file 3 seperti apa orangnya? Nine of Swords. File 3 pengagum kamu seperti apa? Oh, banyak banget. Satu kartu lagi. Oke, thank you. Oke, Five of Swords. Seperti aku bilang teman-teman ya, ada the devil, ada Five of Swords. Dia memang orang yang tricky. Yang mengagumi kamu dia orang yang tricky. Kalau kasarnya culas, agak curang orangnya ya. Dia kalau menginginkan sesuatu segala cara dia lakukan. Meskipun kalau menurut pendapat orang itu tidak baik apa yang dia lakukan. Ya karena keposesifannya dia, karena kekeras kepalanya dia. Di sini ada the devil dan ada Five of Swords ya. Dia kalau menginginkan sesuatu harus dapat. Harus dapat. Apapun caranya, baik atau buruk, dia akan lakukan. Meskipun kata orang lain ya, misalnya dia minta pendapat sama temennya, orang tuanya, keluarganya, untuk mendapatkan sesuatu ya, dalam hal apapun, bukan hanya dalam hal cinta, pekerjaan pun, kalau dia menyukai pekerjaan, suatu pekerjaan atau karir ya, dia akan mendapatkan itu apapun dia lakukan, baik atau buruknya. Bahkan mungkin orang lain yang dimintain pendapat sama dia itu sering berpendapat bahwa caranya itu salah, tapi dia nggak peduli karena kekeras kepalaan dan keposesifannya dia itu, dia nggak peduli. Meskipun cara yang dilakukan adalah curang ya, harus mencurangi orang, harus banyak tricky gitu, banyak rencana nggak begitu baik di situ untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, dia akan lakukan, dia nggak peduli. Ya teman-teman, sifatnya seperti itu nih ya. Energinya yang aku lihat. Yang mengagumi kamu dia ada Four of Wands. Dia sudah punya keseimbangan di dalam hidupnya dia. Secara materi, secara finansial, kehidupan rohaninya dia dan kehidupan duniawinya dia sudah seimbang. Dia sudah memiliki kesuksesan. Dia orang yang sukses ya, yang mengagumi kamu ini dia punya pekerjaan yang baik. Secara spiritual dia juga sudah terbuka ya, dia punya keseimbangan dan memang prinsip hidupnya dia, di sini ada energi aku masuk, prinsipnya hidupnya dia adalah antara duniawi dan rohani itu harus seimbang. Dia mendapatkan karir yang baik, dia mendapatkan kesuksesan di dalam pekerjaannya dia, financial thingsnya dia, apapun pekerjaannya dia ya, dia sangat yakin bahwa itu bukan hanya dari usahanya dia, tapi juga dari pemberian Tuhan dan alam semesta. Jadi dia menganggap hidup itu harus seimbang. Ya, mungkin aku lihat ya, di sini aku lihat kayaknya pengagum rahasia kamu ini punya sifat yang tidak jauh dari kamu. Tidak begitu jauh, mirroring ya, tidak begitu jauh sifatnya dari kamu ya. Nine of Swords, Five of Swords dan the Devil. Orang ini kalau tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, teman-teman ya, yang mengagumi kamu nih, dalam hal apapun, bukan hanya untuk mendapatkan kamu, bukan hanya untuk dalam hal cinta ya. Kalau dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, dia akan sulit istirahat. Overthinkingnya berlebihan. Ya, itu yang menyebabkan dia sepertinya harus dapat. Meskipun caranya tidak baik, dia akan berusaha untuk mendapatkan itu, apa yang dia inginkan.
Kalau dia nggak belum dapatkan apa yang dia inginkan, dia akan overthinking. Dia jadinya sakit-sakitan, dia jadinya nggak bisa tidur, dia jadinya nggak bisa istirahat, dia nggak mau bergaul. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi sering apa ya? Keinginannya dia itu jadi mimpi buruk di dalam istirahatnya dia. Karena apa? Apa yang dia inginkan itu belum dia dapatkan. Jadinya kebawa dalam mimpi ya. Jadinya mimpi buruk gitu untuk dia. Jadinya uring-uringan ini orang. Ya, gampang uring-uringan, gampang marah-marah kalau dia nggak mendapatkan apa yang dia inginkan. Teman-teman ya, ini pengagum kamu sifatnya seperti itu ya. Ada yang memang sudah seimbang secara duniawi dan rohaninya dia ya, gitu. Karena apa? Dia mata ketiganya sudah terbuka, dia bisa melihat angel, dia bisa melihat spirit guide-nya dia, gitu ya. Sudah mengalami spiritual awakening ya di sini. Sebagiannya aku lihat ya yang mengagumi kamu. Baik divine feminine atau maskulin, sesuaikan dengan keadaan kamu ya teman-teman. Apakah dia akan jujur sama kamu? Suatu saat nanti dia akan jujur sama kamu. Three of Pentacles, Three of Wands. Apakah dia akan jujur? Mengatakan suatu saat tadi, mengatakan tentang kekagumannya, perasaannya dia sama kamu. Aduh sorry. File 3. Apakah dia akan jujur? Satu kartu lagi, file 3. Oke, Death teman-teman. Oke, ini bukan untuk bikin kamu apa ya. Satu kartu lagi deh, file 3. Apakah dia akan jujur mengatakan perasaannya? File 3, energi randomnya. Bukan untuk bikin kamu paranoid ya teman-teman, tapi waspada saja gitu ya. Kalau kamu tiba-tiba nanti ada yang datang di kamu ciri-cirinya seperti itu ya kamu punya free will ya, punya hak untuk memilih ya, untuk bersikap seperti apa. Tapi kan setidaknya kamu sudah punya kewaspadaan ya. Ada King of Pentacles. Oke. Apakah dia akan menyatakan kejujurannya sama kamu? Ya, file 3 orang ini. Kalau kita bicara tentang yang dia punya sifat posesif, apapun dia lakukan, dia akan datang. Ada Death dan King of Pentacles. Dia akan mengatakan sesuatu sama kamu teman-teman ya. Karena selama ini di sini juga ada Three of Wands. Dia selama ini memperhatikan kamu dari jauh. Dia kepo tentang kehidupan kamu banget. Mungkin dia bertanya sama teman kamu, mungkin dia lihat dari sosial media, ya. Dia kekepoannya dia sangat tinggi ya. Ada Three of Wands dan Death. Ya, kalau dia kangen banget sama kamu, dia pasti langsung kepo. Dia langsung ngeliatin sosial media kamu, ya. Mungkin kamu satu siklus pertemanan sepertinya aku lihat ya. Ada Three of Pentacles. Kamu satu siklus pertemanan sama dia. Kamu lumayan kenal sama orang ini dari apa ya? Dari segi pekerjaan kamu. Lebih banyak di pergaulan yang berhubungan dengan keuangan kamu, pekerjaan kamu, karir kamu. Apapun jenis pekerjaan dan karir kamu ya teman-teman, meskipun kamu karyawan di suatu perusahaan, mungkin dia teman kerja kamu, sesama teman kerja kamu ya, yang sering berhubungan sama kamu dalam hal pekerjaan gitu ya. Kalau misalnya kamu bisnisman atau bisniswoman, mungkin dia karyawan kamu atau dia kolega kamu ya, rekan bisnis kamu bisa saja. Dia terlihat cuek sih, memang dia terlihat cuek. Ada Three of Wands ya di sini, ada Three of Pentacles. Dia terlihat cuek sama kamu ya, terlihat nggak tertarik, tapi sebenarnya di dalam hatinya dia begitu menggebu. Ada Death di sini. Ada begitu menggebu, dia pengen deketin kamu. Ada menyimpan perasaan untuk memiliki yang sangat besar. Death sampai 2 loh teman-teman ya. Di sini ada King of Pentacles. Rasa memiliki kamu ini, untuk memiliki kamu ini sangat besar. Tapi entah apa yang dia tunggu. Karena apa? Dia lagi mencari tahu. Di sini ada Three of Wands. Dia lagi mencari tahu apakah kamu sudah punya pasangan, apakah kamu, ya dia sedang mencari tahu apa yang kamu suka, tentang kehidupan kamu seperti apa. Tapi sebenarnya di dalam hatinya dia, jauh di dalam hatinya dia keinginan untuk memiliki kamu dan menyatakan perasaannya dia sama kamu itu sudah sangat besar. Karena apa? Sifatnya dia memang kan posesif ya teman-teman ya, gitu. Secara kamu tidak sadari, dia melindungi kamu dari jauh ya. Dia melindungi kamu dari jauh. Siapa yang ngedeketin kamu ya, dia melindungi kamu dari jauh. Dia tahu bahwa kamu dideketin siapa, kamu mendekati siapa, kamu berhubungan sama siapa, kamu bersedih karena siapa. Dia tahu banget tentang kamu teman-teman. Ada di siklus pertemanan kamu. Lebih banyak energinya pertemanan yang berhubungan dengan pekerjaan kamu. Apapun jenis pekerjaan kamu ya. Dia akan menyatakan atau tidak, sepertinya di pile 3 ini sebagian besar dia akan menyatakan. Kalau di pile 1 dan 2 kan ada yang akan menyatakan dan ada yang tidak. Lebih banyak tidak akan menyatakan. Dia cukup mengagumi mereka dari jauh gitu ya. Tapi kalau di pile 3 sepertinya kebanyakan akan menyatakan. Karena apa? Sifatnya dia posesif.
Sifatnya dia sangat menggebu-gebu gitu. Dia akan melakukan segala cara untuk mendapatkan kamu. Ada Death dan King of Pentacles. Tujuan dia untuk mengatakan sesuatu sama kamu, kekagumannya sama kamu adalah dia ingin memiliki kamu. Ada King of Pentacles di sini. Ya, dia ingin memiliki kamu. Mungkin untuk sebagai pasangan hidup, bukan hanya untuk pacaran aja. Keinginan dia seperti itu ya, keinginan dia. Cuman kamu punya free will, kamu punya hak untuk memilih dan bersikap dan bertindak. Tapi kalau jauh di dalam hatinya dia ingin mengatakan sesuatu sama kamu, kejujurannya dia tentang perasaan kamu. Bahkan dia akan mengatakan bahwa dia selama ini memperhatikan kamu. Dia akan datang. Three of Wands ini kedatangan ya. Dia akan datang, dia akan menyatakan perasaannya, kejujurannya dia. Bahkan dia akan menyatakan bahwa kamu harus jadi milik aku. Begitu. Dia akan mengatakan hal seperti itu, teman-teman. Ada Death dan King of Pentacles, juga Three of Wands. Kamu harus jadi milik aku. Tuh, dia akan mengatakan hal seperti itu ya. Energinya seperti itu aku baca. Gitu. Jadi PL3, apakah orang ini akan menunjukkan jati dirinya? Banget, dia akan menunjukkan jati dirinya. Hampir 100%. PL3, dia akan menyatakan perasaannya sama kamu, kejujuran sama kamu, kekagumannya sama kamu, jati dirinya dia sama kamu. Banyak yang akan dia katakan di sini ya, dan dia bahkan ingin memiliki kamu. Oke PL3, semoga cocok, semoga resonates. Terserah kamu mau seperti apa nanti ya, mengambil tindakannya tentang orang ini. Kalau orang ini memang datang di dalam hidup kamu, bukan untuk membuat kamu paranoid atau menjadi ketakutan, tapi kamu punya hak untuk memilih. Kamu tahu mana yang terbaik untuk kamu, mana yang tidak baik. Oke PL3, terima kasih ya. Kalau memang gak cocok sama sekali, kamu gak suka dengan temanya, ya sudah, jangan ditonton videonya, di skip aja. Oke, bye bye.